lagi di geodesi. Dan waktu Geodesi. itu saya nggak kebayang nih belajar geodesi. Saya pikir waktu itu masih kepikiran tentang Indraja kan, Iya. hanya Bu Sri. Jadi masih kepikiran, wah ini Modal Indraja. kita satu-satunya itu ya, Uh, um, SIG dan Indraja. SIG dan Indraja, wah pasti bisa nih. Udah. Dan waktu itu Pak Irwan baru pulang. Dari Nagoya. Pak Irwan baru pulang dari Nagoya. Kemudian Pak Irwan pas kuliah apa dulu, analisis data kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Ngabarin bahwa Pak Irwan ada riset di Aceh. Riset kegempaan lah di Aceh. Dari grup Nagoya waktu itu. Wah ini menarik nih. Menarik nih. Udah, saya langsung PDKT sama Pak Irwan. PDKT sama Pak Irwan. Dan Pak Irwan oke, ya udah beberapa kali ke Aceh bersama dengan Pak Irwan untuk mengambil data segala macam. Dan waktu itu saya harus banyak belajar lagi kan, belajar pengolahan data deformasi, belajar GPS, pengolahan data GPS, analisis deformasi sampai ke seismic hazard. Karena waktu itu dua pembimbingnya, satu Pak Irwan, satu lagi Pak Masyur Isyam dari sipil karena untuk seismic hazard. Ya. Itulah, alhamdulillah selesai. Dalam berapa lama? Dalam 1,5 tahun, 3 semester. Oh iya? Iya, alhamdulillah. Jadi saya itu ntar dulu. Ini masalahnya masuk ke kandang orang kan maksudnya. Masuk ke ilmu orang gitu. Ya, ya. Itu belajar sungguh-sungguh atau gimana, Bang? Atau nyantai aja? All out waktu itu, belajar sungguh-sungguh. All out ya? Karena pertama gini ceritanya, dulu waktu saya ngambil S2 itu, tadinya sama keluarga di sini, anak baru 1 sama istri, sama keluarga. Kemudian karena kondisi, jadi istri sama anak pulang ke Aceh, jadi saya sendiri di sini. Karena sendiri, mau tidak mau harus cepat pulang kan, pengen cepat pulang. Iya. Motivasi yang bagus. Pengen cepat pulang. Udah pulang. Jadi secepat mungkin. Saya waktu itu, yang paling cepat sebenarnya dari angkatan kami itu Intan. Intan LSS dia kalau nggak salah ya. 2003. Oh, S1-nya geodesi, S2 geodesi juga. Betul. Ya. Intan. Dia yang paling cepat dari angkatan kami. Dia ya lebih cepat lah ya. Kemudian kedua, nomor 2 saya. Keren nih. Pengen cepat pulang sih sebenarnya. Motivasi cuma itu saja. Itu pengen tahu itu tuh. Kalau pengen cepat lulus gitu ya. Bangun pagi, tidur berapa jam, makan apa aja gitu ya. Sholat berapa rakaat gitu selain sholat subuh, selain sholat wajib gitu. Itu sebenarnya sama. Saya melihat di sini ada motivasi. Kadang-kadang berpikir kalau motivasi ini ada sejak dulu atau S1, mungkin bisa juga kita genjot gitu ya, kita geber gitu ya. Sayangnya motivasi itu muncul pas S2 gitu, tahu bahwa ini barang ini yang akan bermanfaat nanti di kantor, ini yang akan tahu kita bawa kemana. Poin-poin itu di saat kita tahu ending ceritanya apa, itu yang membuat kita jadi ingin ngulik gitu ya, ngoprek. Jadi kita belajar A, oh ini A ini dipakai nanti di kantor di ini. Atau kita belajar B, ini dipakai nanti untuk kita pengembangan apa gitu kan. Oh belajar C, oh ini bagus nih, karena waktu itu ada beberapa mata kuliah di geodesi itu misalkan keputusan spasial gitu, sistem keputusan spasial lupa nama kuliahnya. Jadi untuk pengambilan keputusan secara spasial. Langsung cuin, oh ya nanti untuk kita buat kajian-kajian tata ruang gitu kan, itu pasti dibutuhkan. Karena tahu-tahu ending ceritanya, jadi kita tambah semangat untuk mengikutinya. Kalau dulu kan waktu S1, kadang-kadang kita berpikir, ini buat apa sih belajar ini? Nah, ini buat apa sih belajar ini? Karena waktu itu
tidak banyak dosen yang menceritakan ini akan kamu bawa kemana, ini akan kamu bawa kemana. Yang penting kamu ikut gitu kan. Itu yang kadang-kadang kita ini hoream gitu ya, ini buat apa sih belajar ginian? Nah, nanti nggak kepake. Nah itu yang membuat secara pribadi itu berpikir ini kalau kita belajar baik. Waktu itu orientasi bukan hanya nilai ya orientasi, tapi orientasi udah ke depan itu saya akan pakai ini buat kerjaan karena waktu itu masih di kantor dinas pertama. Dan ini sebenarnya yang saya pikir harus ditumbuhkan ya ke mahasiswa di sana. Dia belajar A, dia tahu ini akan saya bawa kemana nanti kalau saya punya pengetahuan atau pemahaman tentang topik A gitu ya. Kemudian apalagi kalau lain lagi kalau belajar B dan C gitu. Dan kalau itu saya belajar saya rasakan. ini, saya dapat apa? Jadi orientasinya bukan lagi ke orientasi dapat A, B, C, D gitu ya, tapi orientasinya udah orientasi saya dapat sesuatu insight lah, sesuatu wawasan dari satu topik yang sedang saya geluti atau saya pelajari gitu. Itu yang saya rasakan waktu di S2. S2. Makanya beberapa mahasiswa saat ini yang dia sedang sekolah S1, kalau bisa saya menyarankan kamu kerja dulu gitu. Bagusnya kerja dulu, sehingga setelah kerja kamu akan tahu beberapa hal yang kamu pelajari di S1, nanti aplikasinya ke sini. Sehingga nanti ada bagian-bagian yang kurang, kamu akan lanjut lagi ke jenjang berikutnya. Tentunya apakah linear dengan S1 atau tidak, itu kan sesuai dengan kebutuhan ya sebenarnya. Atau sesuai dengan kebutuhan. Di saat itu dia sudah dapat, itu yang saya pikir itu akan lebih powerful nanti bagi dia. Pertama powerful mendapatkan pemahaman dari topik atau dari jenjang sekolah yang sedang diikuti. Kemudian satu lagi powerful dia untuk menyelesaikan itu dengan baik, karena itu kan akan ngikut ya kalau kita enjoy benar. Sekolah gitu, pasti nanti di belakang akan ikut nilai dan kawan-kawan itu akan ikut di belakang. Itu sih yang saya rasakan. Itu tesisnya apa, Bang? Kenapa? Tesisnya. Tesisnya waktu itu deformasi. Jadi analisis deformasi berdasarkan pengamatan GPS. Analisis deformasi lebih kurang ya. Analisis deformasi berdasarkan pengamatan GPS di sesar Aceh dan Selimum untuk seismik untuk mitigasi bahaya kegempaan ya, gitu-gitulah ceritanya. Jadi kalau runutannya kita waktu itu melakukan survei GPS di waktu itu kita buat jaringan sendiri di seputar Banda Aceh untuk memonitor dua sesar utama, dua sesar aktif di sana. Pertama sesar Selimum, yang kedua sesar Aceh. Itu mahal, Bang? Surveinya berdasarkan, waktu itu ada risetnya Pak Irwan. Oh, sudah terinstall gitu ya? Install sendiri, bawa alat dari ITB waktu itu, bersama beberapa teman mahasiswa S1, ke lapangan, waktu itu disupport oleh riset Pak Irwan. Saya statusnya sebagai mahasiswa S2 lah, yang asistennya, dan semua biaya itu di-cover oleh risetnya Pak Irwan. Selama waktu itu 2 tahun ya risetnya Pak Irwan. Mungkin riset kakak kalau sekarang mungkin ya. Pemasangan setelah tsunami atau sebelum tsunami juga? Setelah tsunami. Kalau setelah tsunami itu memang ada beberapa jaringan di sana dari grupnya Nagoya, namanya Agnes ya. Jaringan Agnes, Aceh, GPS, bla 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 network gitu kalau nggak salah ujungnya. Oh, sudah masang dulu. Tapi itu lebih banyak itu arah ke daerah Melabuh gitu Aceh, kemudian daerah Biren, itu untuk melihat deformasi secara regional Aceh. Sedangkan yang riset dengan Pak Irwan itu hanya fokus di kota Banda Aceh untuk melihat deformasi di sesar Aceh dan sesar Selimum. Kemudian dari nilai deformasi itu kita dapat slip rate
Kemudian dari nilai slip rate nanti kita modelkan Apa? slip rate, laju geser. Oh, laju geser. Laju geser dari sesar. Jadi laju geser sesar. Kemudian jadi satuannya per detik per per tahun. hari per tahun. Milimeter per tahun. Milimeter per tahun. Memang sangat ini sekali sangat ya dari hitung-hitungan itu misalkan untuk satu segmen sesar Aceh kalau nggak salah waktu itu kita dapat sekitar 3 atau 4 ya milimeter per tahun. 3 atau 4 milimeter per tahun. Dan segmen satu lagi ya sekitar segitu juga, sangat kecil sekali pergerakannya. Tetapi di saat kita jadikan dia sebagai inputan untuk menghitung PSHA namanya Probabilistic Seismic Hazard Analysis, itu memberi kontribusi yang besar tentang nilai di batuan dasar gitu ya, di PGA, Particular Acceleration. Kemudian ditambah lagi dengan background kegempaan yang kita dapat dari sejarah historical kegempaan yang pernah terjadi di daerah itu. Itu akan menjadi inputan. Nah, itu yang dulu dioprek-oprek ya, jadi mulai dari memahami deformasi dari pengamatan GPS, kemudian menjadikan hasil output dari pengamatan GPS menjadi input untuk menghitung analisis seismic hazard dengan perangkat PSH, USGS ya, USGS PSH waktu itu. Ada sebuah software yang dikembangkan oleh USGS. Itu yang dioprek-oprek waktu itu. Sampai itu keluaran tesisnya itu mitigasi, bicara mitigasi gitu. Tidak sampai ke mitigasi, hanya sampai ke deformasi aja ya. Deformasi sama seismic hazard, potensi seismic hazard. Ya, potensi bahayanya. Jadi dari warna-warna merah nantinya. Zonasi ya, sampai ke situ ya. Bang, ini 1,5 tahun ya. Dan datanya baru masang. Datanya masang 2 kali. Jadi semuanya masih di semester berapa, Bang? Dari semester 1 sudah mulai dengan Pak Irwan. Oh, pantas ya. Dari start semester 1 sudah jadi mulai. Jadi masuk itu udah tahu apa yang akan dilakukan. Betul. Ya, dari tahu itu sudah tahu apa yang dilakukan dan itu langsung dicicil. Jadi Pak Irwan juga waktu itu pesan ditulis. Ya, jadi setiap proses itu ditulis, didokumentasikan, sehingga nanti harapannya setelah SKS beres, tesisnya beres, sehingga bisa langsung ujian gitu ya, dan selesai. Dan itu yang saya lakukan, jadi nyicil. Sambil nyicil tugas kuliah yang lain ya, karena lumayan juga tugas kuliah waktu itu. Disambil gitu. Tidur berapa jam? Standar. Oh, standar. Serius ini? Nggak mengurangi tidur? Enggak, kita nikmati aja. Tapi setiap siang itu saya di kampus, di perpustakaan ya waktu itu. Jadi memang udah all out. Kadang-kadang saya berpikir kalau dulu S1 seperti ini mungkin akan Iya. Dulu kan enggak ya, S1 beres kuliah ke himpunan, beres kuliah. Iya. Betul. Kadang-kadang kuliah hanya lewat, sibuk main pingpong. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Gitar-gitaran gitu ya. Gitar-gitaran, futsal. Tapi sampai malam kegiatan, besoknya nggak belajar. Nggak belajar. Padahal besok UTS gitu. UTS lagi. Ngulang aja lah. Nah, itu karena orientasinya masih belum jelas ya waktu itu. Dan juga satu lagi, masa S1 itu apalagi seperti saya di kampung gitu, keterima di ITB itu kan euforia itu masih lekat sekali ya. Kalau saya ke bawah main gara-gara Bang Jul sih sebenarnya. Saya aslinya tuh rajin. Begitu ya? Aduh, minta maaf lah gitu. Ya. Tapi saya dulu sampai ingat gitu ya,
dulu kan pakai jaket himpunan, apalagi baru jadi himpunan gitu. Hmm. Kalau naik angkot itu yang sisi kanan itu agak dikedepankan gitu. Oh, logo. Logo ada gajah. Ini ngapain anak ini? Aduh, Makanya itu. congkak ya. Iya. Tapi ya begitulah ya. Nah, begitulah. Sih. Harus kita kenang aja lah. Ya gimana ya Bang ya, waktu itu optimal ya, apalagi habis ospek ya, badan itu kan di puncak-puncaknya tuh. Ya. Ya kan setahun dihajar fisik ya. Ya, bawa carrier tapi nggak jadi naik gunung. Iya, benar. Sampai ditanyain sama tetangga yang waktu kosan itu, Mas, mau naik gunung? Ya. Kok pulang lagi? Ini nggak ngeganggu nih, Bang? Enggak. Ya. Ya, begitulah nasib anak muda. 2008, 2009 pertengahan berarti wisuda. Enggak, 2010 awal. April, ya. Oh, 2008, 2009. Oh iya, benar. 2010 ya. Iya. Saya pulang itu Mei, saya udah pulang. Mei 2010. Kemudian, oke. 2010 itu pulang, lalu Bang Jul itu membahas air tanah. Oh, belum. Oh, belum? Itu setelah S3. Loh? Oh, iya, oke. 2010 S3 kapan? S3 2011. 2011. Jadi 2010 itu saya pulang ke kantor, kemudian ya, waktu itu kan saya nggak ada kepikiran terlintas lah dalam pikiran untuk sekolah lagi, udah cukup lah buat apa di Pemda itu tinggi sekolahnya ya. Sudah cukup lah S2. Saya beraktivitas di kantor seperti biasa, masih di bidang geologi kan, di bidang geologi dan sumber daya mineral waktu itu posisinya. Jadi posisi saya di bidang geologi sumber daya mineral, di seksi apa waktu itu ya, tentang cadangan lah pokoknya, pemetaan dan cadangan. Atau seksi geologi untuk bencana, saya lupa. Geologi kayaknya, untuk masalah kebencanaan gitu ya. Yeah. Udah, kemudian 2011 awal ya, saya dapat kabar untuk melanjutkan sekolah S3. Kabar dari siapa? Dari Pak Irwan. Oh. Tentang grade ini, tentang program grade. Grade, ya. Waktu itu saya sampaikan saya nggak mungkin dapat izin karena baru pulang kan, dan juga tidak mungkin dapat beasiswa. Grade itu apa? Graduate research on earthquake and active tectonic. Active tectonic. Okay. Nah itu 2011 Januari ya. Jadi waktu itu Pak Irwan minta untuk daftarnya masuk Januari. Ya genap. Semester genap. Tapi nggak mungkin karena saya baru pulang segala macam gitu. Kemudian bulan April dikabari lagi bahwa kesempatan itu masih ada. Kesempatan itu masih ada. Oh, Pak Irwan berarti yang maksa ini. Ya, membuka peluang lah. Saya berutang banyak juga dengan Pak Irwan. Betul. Ya. Jadi 2011 bulan April itu dikabari lagi bahwa kesempatan itu masih ada. Waktu itu saya dapat email dari Bu Ivon. Tadi apa masih ada? Kesempatan itu masih ada. Nah, kesempatan itu masih ada. Bagus tuh buat judul. Terus Bang. April 2011, Bu Ivon, saya dapat email dari Bu Ivon. Bu Ivon sebagai Kaprodi SB waktu itu ya. Dapat email tentang untuk daftar ulang.
Untuk mendaftar, bukan daftar ulang, mendaftar program S3. Dan saya masih bingung, mikir-mikir waktu itu, karena waktu itu anak saya baru lahir ya, anak yang kedua baru lahir. Masih mikir-mikir ini sekolah atau tidak. Karena kadang berpikir, buat apa saya sekolah S3 nanti di kantor, terlalu tinggi kelihatannya. Saya masih ngapain sekolah tinggi-tinggi ya? waktu itu masih berpikir. Kayak Bang Dol. Kayak Bang Dol. Karena waktu itu sudah ingin berbuat aja di kantor gitu, apa yang saya buat gitu kan. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sana sini, banyak yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali gitu katanya. Wah, betul juga gitu ya. Itu judul kedua tuh berarti. Udah, bismillah gitu, saya penuhi. Saya dapat izin kantor dan berangkat. Dan alhamdulillah. Diizinkan dengan mudah gitu, Bang? Enggak, prosesnya juga panjang sebenarnya. Oke. Juga panjang. Waktu itu karena diizinkan karena sumber dananya bukan dari Pemda ya. Kan sumber dana semua dari ITB waktu itu ya. Program GRID itu, program dengan FDR. Jadi karena Pemda tidak mengeluarkan dana, jadi saya dimudahkan lah mendapat berangkat ke sini. Dan waktu itu juga kaget, karena topik yang harus saya geluti itu sangat berbeda dengan apa yang pernah saya pahami, saya alami gitu. Tentang tomografi, dan saya pikir, wah, tomografi ini barang yang pernah saya dengar tapi nggak pernah saya geluti gitu. Ini gimana ceritanya ini? Canggih ya? Iya. Canggih banget. Canggih dan nggak kebayang gitu.